Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga ilmu kita bermanfaat. Baik, terima kasih buat peserta kelas 5B ya, semester 5B. Di sini di mata kuliah teknik pengambilan keputusan kebetulan masuk di materi alat apa sih yang kita buat dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita bahas atau diskusi di sini ya. Nah, di sini adalah pengambilan keputusan adalah kita flashback lagi suatu proses untuk memilih salah satu ya cara atau arah tindakan dari berbagai alternatif pilihan yang ada agar tercapai hasil yang diinginkan gitu ya. Nah, di situ ada prosesnya ya, pemilihan alternatifnya sampai tujuannya yang jelas. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus berproses dulu ya. Jadi pelaksanaan atau suatu tindakannya gitu kan. Setelah itu, setelah tahu permasalahannya itu apa, kita pilih alternatif yang layak atau realistis dan dapat dijangkau. Itu kira-kira alternatif mana yang terbaik gitu kan. Nah, setelah kita pilih alternatif, kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan itu harus jelas gitu ya. Jadi yang dituju itu harus jelas, harus layak dan bersifat khusus pastinya ya. Itu adalah gambar umum di pengambilan keputusan. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan, bisa dipahami di sini prosedur-prosedur yang logis dan sistematis ya untuk mengidentifikasi, menganalisis ya, menghasilkan pemecahan masalah. Nah, unsur-unsur proses pengambilan keputusan itu yang pertama ya harus didasarkan dengan fakta. Nah, fakta yang relevan, data yang tersedia, ya logis, masuk akal gitu kan. Yang kedua yaitu melibatkan analisis informasi faktual. Jadi kita perlu nih kita analisis informasi, kira-kira informasi ini A, kira-kira kita gali dulu, kita ambil dulu, kita analisis kira-kira pas enggak kalau saya pakai alternatif ini gitu kan. Kita harus melibatkan analisis itu. Yang ketiga yaitu selain membutuhkan unsur pertimbangan dan penilaian subjektif dari manajemen terhadap situasi, nah juga berdasarkan pengalaman gitu kan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu dalam menentukan alternatif itu butuh nih yang namanya pengalaman gitu kan. Karena biasanya kalau muncul dari pengalaman itu kita lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Nah, tak luput dari situ pasti kita perlu nih yang namanya pandangan umum. Nah, pandangan umum itu kita perlu juga ya. Nah, ini dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan mulai dari identifikasi masalah harus jelas, pengumpulan data yang relevan, objektif, tepat, valid ya dan sebagainya itu. Terus yang berikutnya merumuskan berbagai alternatif ya. Ya pastinya berdasarkan intuisi, pengalaman gitu kan. Yang ketiga yaitu menganalisis alternatif ya. Yang keempat yaitu pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, saya ulangi, pemilihan alternatif yang terbaik. Jadi maksudnya apa? Jadi beberapa alternatif, ada pilihan alternatif itu kita harus pilih nih alternatif yang terbaik itu yang mana. Ya, dari sudut pandangnya, dari pengalaman yang tadi sudah dijelaskan di awal. Setelah kita memilih alternatif yang terbaik, kita harus mengusulkan nih ya, menyarankan alternatif ini loh yang harus kita kerjakan. Nah, itu. Nah, setelah kita usulkan dan terrealisasi dan implementasi suatu keputusan dan keputusan itu telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir itu tahapannya apa? Ya, pastinya tahapannya adalah evaluasi ya, mau monitoring. Kira-kira keputusan ini berjalan enggak atau ada nilai tambahnya enggak kira-kira. Nah, itu ada pengaruhnya enggak. Nah, itu kita evaluasi lagi. Misalkan kalau enggak ada, misalkan pengaruhnya sedikit nih, apa yang kurang gitu kan. Nah, kita harus evaluasi lagi gitu. Itu adalah tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kategori keputusan ya. Di sini dalam kondisi resiko, ketidakpastian, konflik yang sudah kita jelaskan kemarin.
Nah, ini jenis-jenis keputusan itu ada yang keputusan terprogram atau terencana ya. Yang mana keputusan terprogram ini sudah saya jelaskan di slide awal di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu keputusan diambil berdasarkan kebiasaan atau prosedurnya kita harus ada itu terprogram ya atau terencana gitu kan, bersifat rutin. Nah, berulang dan alternatif dibatasi dan tiadakan. Nah, itu terencana ya, keputusan terprogram dan terencana. Nah, contohnya apa? Nah, misalkan kalau gini, dalam suatu perusahaan itu kan biasanya ada yang namanya nih si manajer keuangan itu ini harus menganggarkan yang namanya salary nih, gaji nih gitu kan. Nah, itu adalah pengambilan keputusan yang terprogram dan terencana gitu loh. Ya. Paham ya maksudnya ya. Nah, misalkan kalau di suatu perusahaan ini butuh nih untuk biaya transportasi. Nah, itu adalah pengambilan keputusan yang terencana dan ada SOP-nya, ada plot-plotnya gitu lah ya. Itu. Nah, keputusan tidak terprogram itu biasanya keputusan untuk memecahkan masalah yang khusus, spesifik, luar biasa dan jarang terjadi. Contohnya apa? Nah, sebenarnya seperti ini. Misalkan dalam suatu perusahaan itu biasanya nih, misalkan kalau posisi kita ambil di pandemik nih atau covid ya, covid seperti ini. Nah, biasanya perusahaan itu nggak stabil nih produksinya kan gitu kan. Nah, misalkan kalau karyawan ini saya liburkan, otomatis karyawan saya dirugikan kan pastinya. Nah, biasanya si perusahaan itu mengambil keputusan, nah ini ntar kalau pas posisi seperti ini karyawan saya bayar separuh misalkan seperti itu. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang tidak terprogram dan jarang sekali ada gitu ya. Nah, itu mencakup kebijaksanaan perusahaan biasanya. Nah, ini efektivitas pengambilan keputusan ya, itu ditentukan pemilihan alternatif yang rasional pastinya ya. Maksudnya rasional itu apa? Jadi keterangan yang diinginkan berdasarkan fakta, harus subjektif ya, berorientasi pada objek gitu kan, sampai harus bersifat optimis ya. Itu adalah efektivitas pengambilan keputusan. Jadi seorang pengambil keputusan itu harus optimis ya, kemauan kuat untuk memilih alternatif, jadi nggak ragu-ragu gitu loh. Itu sih kalau efektifnya pengambilan keputusan itu. Nah, di sini ada situasi yang memungkinkan ya dalam pengambilan keputusan itu jika ada penyimpangan dari pengalaman masa lalu. Nah, ini ada kita identifikasi masalah sampai prestasi pesaing yang lebih unggul, itu adalah situasi-situasi dalam pengambilan keputusan ya. Nah, ini alatnya ya, alat pengambilan keputusan. Ternyata di pengambilan keputusan itu ada alatnya ya. Nah, kita sedikit sharing nih masalah alat-alat dalam pengambilan keputusan. Yang untuk kualitas ada dua nih, ada kualitatif sama kuantitatif. Tapi yang kalau kualitatif itu ada intuisi, ada fakta, ada pengalaman, dan ada opini. Yang mana definisinya sudah ada di sini semua ya. Yang mencakup intuisi itu adalah perasaan ya. Jadi dalam pengambilan keputusan kalau secara kualitatif itu berdasarkan intuisi atau perasaan ya. Nah, feeling gitu kan. Nah, biasanya gini. Nah, ini kalau ini ntar hujan nih, misalkan seperti contohnya, ntar hujan nih. Kira-kira feeling saya ini ntar hujan, wah saya tak beli jas hujan misalkan seperti itu. Itu adalah berdasarkan perasaan. Atau juga seperti ini. Ada seorang yang mau pinjam barang nih atau modal seperti itu. Biasanya si orang tersebut ada yang bisa mengambil keputusan berdasarkan intuisi itu seperti gini, wah ini orangnya baik nih, saya akan kasih modalnya seperti itu. Itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Terus berdasarkan fakta ya, jadi berdasarkan realita, valid, akurat ya, penafsirkan dengan fakta-fakta yang ada. Terus pengalaman, nah kejadian masa lalu sebagai petunjuk, nah membantu menjawab apakah yang dilakukan dalam situasi tersebut. Nah, maksudnya pengalamannya seperti apa? Misalkan dalam suatu desa itu, contohnya ya, dalam suatu desa itu kalau pas musim hujan itu gitu kan, pas musim hujan ini pasti banjir loh. Nah, pengalaman yang kemarin kita sudah pakai pompa tapi nggak muat. Nah, bagaimana kalau kita pakai selokan nih agak di dalamnya sedikit. Nah, itu membantu volume air itu biar
nggak meluber. Nah, itu adalah pengalaman alat bantu kualitatif yang di posisi pengalaman itu untuk mengambil satu keputusan. Itu yang terakhir yaitu opini. Ya, opini adalah pendapat yang didasari logika berdasarkan analisis situasi yang cermat. Jadi kita berdasarkan opini-opini dalam mengambil keputusan. Lanjut di alat pengambilan keputusan secara kuantitatif ya, yang tadi itu kualitatif, yang sini adalah kuantitatif. Jadi yang kuantitatif itu ada banyak ya alat-alatnya. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Yang mana pohon keputusan ini bisa membantu pengambilan keputusan yang logis pada kondisi ketidakpastian pada yang masa datang. Jadi kita bisa meramalkan nih, kita bisa memperkirakan atau forecasting dari hasil keputusan tersebut. Jadi kita bisa pakai pohon keputusan. Nah itu ya, kita bisa ambil pohon keputusan, kita ambil masalahnya apa, alternatifnya apa, sampai pemecahan yang masalah secara khusus itu apa, itu kita bisa buat yang namanya pohon keputusan. Nah yang kedua yaitu di linear programming. Yang kemarin kita sudah belajar masalah pengambilan keputusan. Yang kita kemarin adalah LP linear programming yang namanya maximax minimax gitu kan. Jika saya pengen keuntungan sekian, berapa kursi dan meja yang harus kita produksi. Nah, itu kita bisa buat di linear programming ini ya. Kita bisa pakai aplikasi ini. Jadi model riset operasi biasanya linear programming ini diperuntukkan untuk manajemen proyek ya biasanya ya, atau dalam satu bisnis. Yang kemarin sudah saya sedikit kasih gambaran atau contoh. Misalkan kalau kursinya sekian, mejanya sekian, profit maksimalnya berapa, itu kita sudah bisa hitung secara matematik di situ. Yang berikutnya, nah ini keuntungan absolut. Nah ini sudah bisa dinyatakan dengan pi lebih besar sama dengan 0. Nah ini kita bisa lihat ya. Kita bicara di BEP atau break even point, titik impas atau tidak untung tidak rugi, pekpuk kata orang Jawa ya. Itu adalah, nah ini kita belajar. Nah ini analisis BEP atau titik impas. Jadi kalau kita membuat suatu usaha, nah dengan produksi sekian ya, terus kira-kira saya ini untung atau rugi ya, atau sudah balik modal belum ya. Nah itu kita bisa hitung ya dengan titik impas atau break even point ya. Nah ini cara-cara penentuan trial errornya, menghitung suatu BEP-nya. Nah ini ada perhitungannya ya. Jadi biaya tetap, total biaya tetap itu berapa, harga per unit yang dijual, dan biaya variabel rata-rata. Itu biaya per unit penjualan ya di sini. Nah mohon dipelajari. Ini saya kasih gambaran umum aja. Biasanya di akuntansi biaya itu ada ini perhitungan ini, tapi ini nggak saya jelaskan secara detail ya. Nah ini cuma alat-alat aja, alat-alat dalam mengambil keputusan itu apa itu kan. Nah ini ada BEP persatuan uang, sudah ada di sini ya. Ini, nah apa sih manfaat analisis BEP ini ya? Pastinya kita bisa merencanakan nih laba, keuntungan, profit planningnya berapa ya. Jika kalau BEP-nya sekian, saya pengen nih dari BEP tadi saya pengen profitnya 10% dari BEP. Nah itu nggak masalah gitu loh. Nah ini ya manfaatnya. Nah ini alat pengambilan keputusan kuantitatif, ada yang namanya analisis investasi ya. Nah ini metode analisis yang kemarin payback period itu kan, yang kemarin yang di mata kuliah sebelumnya itu ada namanya ROR ya, NPF, IRR itu kan, net present value. Nah itu ada semua di sini ya. Profitability ratio itu di manajemen keuangan ada semua di sini ya. Oke, itu aja dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan atau di-sharingkan, monggo silahkan ya, terkait dengan alat analisis pengambilan keputusan. Jadi kita terfokus di situ. Kita diskusi masalah alat analisis pengambilan keputusan.
Yang tadi sudah saya jelaskan, ada dua, kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif berdasarkan intuisi dan yang lain sebagainya. Kalau kuantitatif pakai alat ya, linear programming, analisis BEP dan sebagainya. Itu adalah alat analisis pengambilan keputusan. Nah, itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang bisa dipahami, karena dengan keadaan daring seperti ini kita juga memaklumi ya. Tapi saya mohon tetap aktif, tetap menyimak, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.